Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat zuhur secara berjemaah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan kemukakan salah satu hadis yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah pernah dijadikan lagu oleh Rhoma Irama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yaitu igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Jaga 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama adalah sehataka qabla sakamika. Jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Menjaga kesehatan itu jauh lebih mudah dan lebih murah daripada berobat, karena kalau berobat itu lebih mahal daripada menjaga kesehatan. Orang mengatakan, peribahasa mengatakan, kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Makanya ada 2 yang dilupakan oleh manusia menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 nikmat ini, pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan. Kita tidak bisa merasakan nikmat sehat ini sebelum kita merasakan bagaimana pedihnya rasa sakit. Maka itu dalam pepatah Arab dikatakan as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Kesehatan itu bagaikan mahkota, tidak dapat dilihat, dirasakan kecuali orang yang sakit. Maka untuk mensyukuri nikmat sehat ini hendaknya kita sering-sering berkunjung ke rumah sakit, melihat orang yang sakit, bagaimana penderitaan orang sakit itu. Niscaya kita akan merasa nikmatnya itu sehat, karena orang sakit walaupun dia punya harta banyak tetapi tidak dinikmati hartanya karena habis untuk berobat, ataupun walaupun bisa beli berbagai macam makanan enak tetapi banyak yang dilarang oleh dokter. Kemudian ya kedua adalah faragaka qabla syuglika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya, sesungguhnya waktu luang ini adalah nikmat yang biasa dilupakan juga oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza faraqta fansab." Apabila kamu selesai satu pekerjaan, maka isilah pekerjaan yang berikutnya. Karena waktu itu bagaikan pedang, ya, seperti yang diucapkan oleh syair Arab, al-waqtu kasayfi illam taqta'uhu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, bila kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Bila kamu tidak menggunakannya dengan baik maka kamu akan dirugikan dengan waktu itu, karena waktu itu berjalan seperti awan. Al-waqtu yamurru kas-sahab, tidak akan kembali. Waktu yang lewat tidak akan kembali. Makanya jangan tunda
pekerjaan bila mampu kita kerjakan pada hari itu. Sebagaimana syair Arab, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Jangan sekali-kali kamu menunda pekerjaanmu apabila kamu mampu mengerjakan pada hari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman dengan bersumpah dengan waktu, wal asri wal fajri wal laili wad duha. Ini semua berarti waktu itu sangat bermanfaat bila kita pakai dengan sebaik-baiknya. Maka rugilah orang yang membuang-buang waktunya. Kemudian yang ketiga, babaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Di mahasiswa ini banyak sekali anak muda. Muda itu adalah waktu yang paling memberi semangat, semangat untuk berbuat, apakah berbuat yang positif atau yang negatif, tergantung dari pemudanya. Dan pemuda itu menurut Insinyur Soekarno, berikan saya 10 pemuda, saya akan gemparkan dunia. Ya. Maka pemuda ini adalah yang betul-betul mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan siapa orang tuanya. Karena pepatah mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan bapakku begini dan begitu, tapi pemuda yang sesungguhnya yang mengatakan inilah saya, inilah aku. Dia bisa membuktikan kemampuannya, bukan mempamerkan ke bapaknya atau apanya. Yang keempat adalah waginaka qabla fakrika, yaitu masa miskin, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Kadang-kadang orang itu lupa ketika dia kaya raya, tapi dia ingat ketika dia miskin. Maka waktu kaya itulah kesempatan untuk berbuat baik. Karena harta itu ada 2 pertanyaannya nanti di hari kiamat. Pertama, dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Jadi jangan kira bahwa dengan bersedekah, berinfak itu menjadikan dia fakir, tetapi sebaliknya. Maka jangan tunggu Anda kaya baru mau menyumbang atau bersedekah, tapi bersedekahlah sehingga Anda akan menjadi kaya, tetapi bukan niat untuk kaya, tetapi niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada cara beberapa orang kalau mau kaya. Pertama, menikah dengan orang kaya. Kedua, dengan usaha dengan dari orang kaya. Ya, jadi kekayaan itu harus dijaga sebelum datang miskinnya. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Jaga waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ya, ada 2 nasihat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nasihat yang berbicara, yang kedua nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara itulah Al-Qur'an. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an sebagai peringatan dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jadikan Al-Qur'an itu nasihat untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, pasti kami akan berikan jalan keluar dan kami berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Jadi itu kehidupan untuk kematian, dan kematian itu adalah untuk akhirat. Jangan dijadikan kehidupan itu untuk dunia, tetapi kehidupan dunia untuk akhirat. Maka celakalah orang yang mengejar dunianya lalu lupa akhiratnya. Karena
dunia itu akan ditinggalkan, sementara akhirat itu akan dituju. Jadi kalau orang cari akhiratnya, itu dunianya akan mengikut. Tapi kalau orang cari dunianya, akhiratnya tidak bisa mengikut. Kenapa? Karena dunia ini untuk akhirat, bukan terbalik. Akhirat untuk dunia. Ada orang mencari, menghabiskan dunianya untuk akhiratnya. Nah, itu yang bagus. Karena ada juga orang dia jual agamanya untuk dunianya. Nauzubillahi min dzalik. Maka perlu kita siapkan kematian untuk akhirat. Karena Rasulullah mengatakan al-qais, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, cerdas, berakal adalah orang yang selalu menghitung-hitung amalnya dan mempersiapkan bekal matinya untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Sementara orang yang bodoh, al-fajir, mandana nafsahu wa amila mandan wa tamanna 'ala Allah. Orang bodoh itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu Tuhannya dan dia menjadi budaknya. Dia diperintah oleh hawa nafsunya sehingga dia terjerumus dalam kebinasaan. Nauzubillahi min dzalik. Dan terlalu tinggi angan-angannya, artinya hanya mau hidup senang tanpa mau bekerja, sehingga halal dan haram tidak peduli. Inilah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.